apa ya, mungkin pandangan saya, view saya, opini saya terkait dengan market gitu kan, bisa bermanfaat juga, bisa membantu teman-teman sebagai pengambilan keputusan dalam berinvestasi, mau beli apa, mumpung banyak THR kan sekarang gitu. Jadinya uh, harapan saya sih semoga kali ini bermanfaat ya gitu. Market review bersama Kang Firman ini. Oh, tentunya dong karena Mas Abraham ini ya sangat terkenal ya di kalangan investor ya gitu kan ya. Banyak apa namanya yang memujanya sih ya. Asik. Oke, baik Mas. Sebelumnya ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan market outlook ya yang terjadi di minggu kemarin ya Mas ya. Sebelum Baik, kita baik. mulai ini. Oke, market outlook yang pertama gitu ya, itu adalah perkembangan dari pasar saham domestik pada akhir pekan lalu yaitu 22 April yang menunjukkan ASD ditutup melemah sebesar 0,14% gitu ya ke posisi 7.225,61 dari penutupan pekan sebelumnya ya di 15 April pada level di 7.235,53. Selanjutnya rata-rata nilai transaksi harian sepanjang pekan lalu dibandingkan pekan sebelumnya yakni menjadi 21,44 triliun dari sebelumnya adalah 17,62 triliun rupiah. Dengan demikian rata-rata nilai transaksi harian sejak awal tahun senilai sebesar 15,02 triliun rupiah. Nah, sebenarnya kita melihat ya itu ya dari walaupun HSG kemarin di minggu kemarin kita menutup melemah gitu ya sebesar 0,14%, tapi nilai transaksinya malah meningkat yang menjadi 21 triliun, naik 4 triliun rupiah kurang lebih gitu ya Mas Abraham ya. Terus selanjutnya sepanjang pekan lalu juga investor asing mencatatkan net buy-nya sebesar 5,38 triliun rupiah ya. Secara akumulatif ya investor asing membukukan net buy-nya senilai 46,78 triliun sejak awal tahun. Nah, dari tiga data tersebut, Mas Abraham nih ya, mohon reviewnya nih atau mohon tanggapannya dari tiga data yang akan saya sampaikan. Betul, betul. Jadi sebetulnya market kita ini sangat super sekali ya gitu. Kita mungkin mulai bahas dari sama 1, 2, 3. Mungkin dari nomor 3 dulu kali ya, net buy asing dulu kali. Jadi sebetulnya net buy asing ini mungkin udah berlangsung cukup masif ya sejak awal tahun itu. Jadi semenjak awal tahun 2022 ini bahkan dari mungkin kuartal 4 tahun 2021 itu mereka belanjanya udah wah kayak udah serakah aja gitu loh, kayak wah ini masih makanin terus gitu kan. Nah, hal itu tuh mungkin bukan berdampak ya, diakibatkan dari memang kondisi Indonesia ini yang diuntungkan dengan segala bisa dibilang segala keadaan gitu. Sebenarnya nggak bagus juga sih morally wrong gitu kalau kita ngomong diuntungkan dari segala macam kondisi ini, tapi memang pada kenyataannya seperti itu gitu kan. Pertama, kita mungkin bisa melihat dari yang namanya perang gitu kan. Perang itu meningkatkan harga komoditas. Ya, ya ternyata gitu kan, balik lagi gitu kan, namanya perang itu dia meningkatkan harga komoditas, dan Indonesia itu sebagai salah satu negara penghasil komoditas, mungkin bisa dibilang penghasil energi terbesar gitu kan di dunia ini, itu diuntungkan. Balik lagi, diuntungkan itu kasarnya kayak apa ya namanya ya, saya kayak merasa morally wrong gitu loh. Yang lain negara pada kesusahan tapi kita malah wah bisa tambah bagus gitu kan kondisi fundamental, tapi ya balik lagi lah. Itu jadi Indonesia ini diuntungkan sekali gitu dengan kenaikan harga komoditas. Batu bara harganya naik bukan cukup lagi ya, sangat signifikan sekali gitu dari awal tahun. Mungkin dari 2021 itu sekitar 80 sampai 100, sekarang itu saya lihat harganya per hari Jumat kemarin 350. Itu berarti kan hampir naik 4 kali lipat gitu kan. Lalu hal itu juga mengakibatkan pada yang kasarnya bisa dibilang kenaikan cadangan devisa kita. Kita secara ekonomi itu untung lah gitu, cuan gitu. Cadangan devisa kita meningkat, terus trade balance kita positif gitu kan, karena tadi kenaikan harga komoditas. Lalu yang kedua gitu juga kan dari yang namanya bisa dibilang kenaikan tingkat suku bunga gitu kan. Kenaikan tingkat suku bunga di The Fed itu merencanakan kenaikan tingkat suku bunga
terakhir itu per per maksudnya Kamis malam atau Jumat subuh itu waktu sana, Jerome Powell itu bilang bahwa kita itu kemungkinan menaikkan sebesar 0,5 BPS itu kan, yang berarti 2 kali lipat dari biasanya, karena pertama inflasi di US sana itu tidak terjaga, uncontrollable gitu sampai 8. Nah, maka daripada itu gitu kan, karena The Fed kemarin setelah melakukan quantitative easing dari awal COVID 2020 sampai dengan 2022 ini, dolar di mana-mana, likuiditas meningkat, maka gitu kan, kalau misalkan secara fundamental itu bahwa kalau misalkan The Fed menaikkan tingkat suku bunga, duit gitu kan, likuiditas dolar itu bakal balik lagi ke The Fed. Nah, oleh karena itu gitu kan, bisa kita lihat nih, kalau misalkan di bursa Amerika sana, Wall Street itu kan Dow Jones, S&P 500, terus juga Nasdaq, dia juga cukup turun dari titik tertingginya gitu kan. Lalu bursa Eropa turun, ditambah dengan yang namanya perang di Ukraina dan Rusia, itu tuh mengakibatkan banyak ketidakpastian. Nah, Indonesia ini gitu kan, melihat dari sisi fundamental ya, trade balance positif, terus inflasi itu cuma sekitar 2, maksimal 2 sampai 2,5%. Itu kan bisa dibilang negara kita tuh cukup kondusif ya gitu. Terlebih juga likuiditas kita itu mungkin dari sisi market ya, dari sisi market itu likuiditas kita itu tidak sebesar bursa-bursa lain gitu. Jadi mungkin hanya masukin mungkin sedikit saja ke bursa kita, indeksnya itu udah naik cukup tinggi gitu. Lalu yang terakhir itu adalah bahwa emang kebijakan pemerintah kita itu sangat mendukung sekali investor gitu kan, mendukung investor, mau FDI kamu please silahkan gitu kan, mau surat hutang silahkan, kami setiap bulan ada gitu. Dan juga emang mungkin negara kita itu, Indonesia ini mungkin masih dibilang tergolong murah ya dibandingkan dengan mungkin rasio per GDP kita gitu loh. Jadi emang banyak sekali investor-investor asing tuh yang masuk ke Indonesia gitu, entah dari sisi pasar modal atau mungkin kita bakal dengar ke depannya beberapa foreign direct investment gitu, melakukan investasi langsung di Indonesia ini gitu kan. Jadi jadi kalau misalkan mau dibilang secara disimpulkan aja bahwa negara kita cukup seksi sekali gitu. Seksi kenapa ya? Karena tadi fundamentalnya sangat bagus jika dibandingkan dengan negara-negara lain, dan juga keseksiannya itu ditambah juga dengan kondisi komoditas saat ini gitu. Jadi wah, asing itu mungkin silau sekali gitu ngeliat, wah Indonesia nih ada negara kaya, aman dari segala macam gitu kan. Jadi ya why kenapa kita nggak masuk ke sana gitu. Jadi mungkin seperti itu kurang lebih dari yang namanya net asing gitu kan, net buy asing. Lalu yang kedua gitu kan, dari jumlah transaksi itu cukup meningkat ya, setahu saya cukup lumayan apa ya, karena kita kedatangan satu bayi raksasa gitu kan, Goto gitu kan. Gitu, jadi biasanya gitu kan transaksi blue chip itu ada sekitar 500 sampai 800 miliar. Nah, ini muncul nih gitu kan, ada satu bayi raksasa transaksinya hampir triliun tiap hari gitu, dan itunya jelas menambah apa ya, minat investor gitu loh buat melakukan transaksi jual beli trading gitu kan pada saham Goto tersebut gitu. Jadi si bayi besar ini nih dampaknya cukup besar ya. Kenapa? Karena dia baru IPO aja udah lebih gede daripada Bank Mandiri di bawah Telkom gitu kan, mungkin sekitar 360-360-an market cap-nya triliun gitu. Jadi dia berdampak terhadap IHSG gitu kan. Jadinya apapun yang terjadi gitu ke depannya, mau Goto itu naik atau turun, dia itu sangat-sangat mempengaruhi poin kenaikan IHSG gitu. Dan juga dari sisi transaksinya, biasanya kalau saham-saham habis IPO itu kan hype banget gitu kan, jadi siapapun pengen masuk jual beli gitu. Setahu saya tuh hari pertama itu Goto itu sampai 2,5 atau 3 triliun gitu kan, itu udah hampir mungkin 10%-nya dari total transaksi di IHSG. Lalu tadi yang pertama apa ya Pak, sebentar saya baca lagi. IHSG yang pertama, IHSG Pak, IHSG yang melemah. Iya, melemahnya sebesar 0,14%. Ya sebetulnya itu tuh sedang konsolidasi ya gitu kan. Jadi seminggu kemarin range-nya kan deket kan, apa maksudnya range-nya itu tidak terlalu jauh gitu loh, naik atau turunnya. Terendah sama tertingginya itu berada di 7.100 sekian, dan juga 7.200 sekian gitu kan. Jadi kalau secara teknikal sih memang pergerakan yang sempit itu menandakan adanya konsolidasi gitu kan. Jadi kita
perlu melihat lagi nih kira-kira ke depannya mau naik atau mau naik turun gitu kan. Sebetulnya mau turun pun gitu kan itu tidak jadi masalah gitu. Kenapa? Karena memang secara 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 teknikal itu naiknya dari sekitar 6.700 sampai ke 7.300 itu nyaris nggak berhenti kan, naik, belum ada koreksi yang cukup gitu. Jadi sebetulnya maupun turun pun itu merupakan sebuah koreksi sehat menurut saya gitu loh. Kenapa? Karena ya apapun yang naik itu dia butuh istirahat gitu. Jadi ibaratkan kalau misalkan IHSG itu bensin, IHSG itu mobil gitu kan, kenaikan harga itu bensin kan nggak mungkin gitu, digas naik terus ada remnya, ada istirahatnya gitu. Kalau nggak nanti overheat gitu, semakin tinggi kenaikannya biasanya penurunannya semakin dalam gitu. Jadi sangat-sangat wajar sekali nih gitu kan. Ini saya lihat IHSG tadi nge-swingnya lumayan ya gitu kan. Pagi-pagi sempat minus 1,2% gitu kan, 1,3, sekarang udah minus 1,5, mau hijau malah gitu kan. Per hari ini terdorong oleh banking gitu kan. Nah, kalau saya lihat tadi pelemahnya Goto gitu. Goto itu terendahnya di harga 318, which is itu hampir ARB gitu kan. Udah ARB malah. Jadinya tadi pagi itu sempat ada aksi jual yang cukup di Goto gitu kan. Flash sale, istilah flash sale di Goto. Lalu itu bikin indeks kita menjadi minus 1,2, tapi sekarang bukan gara-gara thanks, gara-gara banking yang kembali naik lagi gitu kan. Lagi-lagi kemungkinan besar dibeli sama asing. Jadinya memang saling melengkapi ya. Seminggu kemarin itu Gotonya merah, si bankingnya naik gitu kan. Mungkin nanti kalau misalkan bankingnya turun, Gotonya technical rebound. Ya siapa yang tahu gitu kan, karena emang pada dasarnya indeks itu emang kumpulan dari saham-saham ya gitu. Mungkin kayak seperti itu, Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak nih. Sebenarnya masih banyak peluang juga ya buat kita ya. Ada yang bilang katakanlah Goto yang semakin melemah, tapi sebenarnya kalau misalkan memang dari sisi yang lain, kemungkinan sih kita punya harapan ya bahwa Goto bisa kembali rebound lagi gitu kan ya. Ya kita tinggal lihat aja ya, namanya kita punya saham gitu ya, mau tidak mau kita harus tetap memantau nih saham apa saja yang kita miliki gitu ya. Jadi jangan sampai kita investasi tapi kita nggak pantau saham yang kita sudah investasikan. Oke, baik. Saya mohon izin Mas, selanjutnya saya akan membacakan sektor-sektor ya yang terjadi di minggu kemarin nih ya. Kami mencatat bahwa untuk IDX Infra itu mengalami kenaikan sebesar 4,10% ya. Untuk IDX Finance-nya itu mengalami kenaikan juga sebesar 1,92%. Untuk IDX Property-nya mengalami kenaikan juga sebesar 1,10% ya. IDX Trans-nya mengalami penurunan nih ya. Ini saya mulai dari sektor-sektor yang mengalami penurunan. Yang pertama ada IDX minus sebesar 0,19% ya, ada non cyclicalnya 0,40%, IDX Health-nya minus 0,099%, IDX Industry-nya minus 1,01%, ya, IDX Basic minus 1,10%, IDX Cyclical-nya minus 1,32%, dan IDX Technology-nya minus 1,50%. Dan yang paling rendah ya, mengalami penurunan banget itu di sektor IDX Energi nih, sebesar minus 0,23%. Nah, kalau misalkan kita melihat dari sektor-sektor tadi, Mas Abraham, kita coba ambil salah satu atau salah dua dari sektor tersebut gitu ya. Baik. Yang pertama adalah mengenai IDX Infra nih. IDX Infra mengalami kenaikan sebesar 4,10% ya. Nah, menurut Mas Abraham ini bagaimana nih Mas melihat sektor IDX Infra ini? Apa yang terjadi kemarin seperti apa? Terus potensi kedepannya seperti apa nih Mas? Baik, sebetulnya IDX Infra itu kan kedorong, maksudnya terungkitnya itu dikarenakan sektor telco ya, ada ISAT, ada Excel, ada Telkom yang memang benar-benar mereka naik secara signifikan gitu. Nah, kenaikan sektor telco ini mendorong sektor IDX Infra itu naik cukup tinggi sebesar 4% selama 1 minggu kemarin itu kan. Nah, kalau misalkan dilihat nih, kita lihat lebih dalam lagi kan, tadi kita udah lihat IDX Infra naiknya gara-gara IDX Telco. IDX Telco itu naiknya gara-gara emang 3 perusahaan besar itu dia naiknya cukup signifikan. Nah, kenaikan cukup signifikan itu disebabkan oleh
emang pada tahun 2021 kemarin ini kinerja dari perusahaan-perusahaan telco ini bisa dibilang luar biasa gitu, luar biasa ya gitu. Jadi Telkom udah sebesar itu aja dia masih naik sekitar 19-20% gitu. Bottom line-nya. Lalu ada si Indosat yang turnaround dari rugi menjadi untung, begitu juga ada Excel yang juga turnaround dari rugi menjadi untung. Itu merupakan trigger dari investor supaya, maksudnya trigger investor untuk melakukan aksi beli gitu kan. Biasanya kalau buat orang-orang yang suka fundamentalnya bagus nih gitu kan, wah sektor telco bagus-bagus nih gitu kan, mereka berhasil dari untung berbalik dari rugi menjadi untung, itu merupakan salah satu katalis yang cukup kuat gitu. Maksudnya ya katalis cukup kuat untuk investor melakukan aksi beli terhadap saham-saham tersebut. Lalu jadi apakah mereka masih bisa naik lebih lanjut gitu kan? Menurut saya masih ya. Tapi kalau buat untuk jangka pendek, kemungkinan besar akan ada aksi profit taking, masih ada aksi, ya mungkin masih ada turun dulu lah gitu kan, karena naiknya udah cukup tinggi sekali itu. Ada kalau nggak salah si Excel atau ISA itu hampir naik 20% dari start awal minggu kemarin itu. Jadi kemungkinan besar masih akan ada aksi profit taking. Tapi kalau misalkan buat jangka menengah dan jangka panjang, buat saya pribadi tentunya itu ada kelanjutannya gitu kan. Jadi terkait dengan sekarang banyak sekali nih perubahan shifting yang terjadi gara-gara COVID kemarin gitu kan. Setelah COVID kemarin, siapa sih dulu yang nyangka bahwa kita bisa meeting dalam rumah gitu kan, menggunakan broadband, menggunakan kuota gitu kan. Tapi ternyata sekarang, ya kalau nggak penting-penting amat, opsi buat meeting online itu sangat-sangat available gitu kan. Jadi tuh kemungkinan besar ke depannya itu masih akan ada penambahan kuota, penambahan average revenue per user dari masing-masing pelanggan telco tersebut itu masih akan ada kemungkinan untuk naik gitu. Kenapa ya? Karena memang dibandingkan dengan mungkin tahun 2000 sebelum pandemi gitu kan, nggak ada tuh namanya mungkin kenaikan lonjakan dari data usage itu kan. Jadi buat rekan-rekan gitu kalau misalkan mau investasi di perusahaan telco itu masih ada kesempatan gitu, mungkin buat 1 tahun sampai 2 tahun ke depan gitu. Jadi banyak sekali nih gitu kan terobosan-terobosan dalam penggunaan data usage itu. Bahkan kalau nggak salah udah mulai rilis nih beberapa operator seluler itu merilis yang namanya 5G gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita pelajari lebih lanjut, penggunaan 5G itu bukan hanya buat sebagai nonton YouTube maksudnya penggunaan para retail gitu, business to customer, tapi juga bisa dilakukan buat business to business gitu kan. Jadi buat ngecek nih kira-kira sepanjang dari A ke B ini dipasangin tuh yang namanya 5G, mungkin Internet of Things dan segala macamnya gitu. Jadi mungkin pernah dengar cerita tentang mobil yang bisa auto drive Tesla gitu kan. Dia itu setahu saya dia itu membutuhkan namanya 5G untuk buat connect langsung ke satelitnya gitu. Jadi mungkin ke depannya itu gitu kan segala macam terobosan teknologi itu bakal menggunakan data usage gitu. Jadi masih ada banyak sekali sih kemungkinan untuk kenaikan ke depannya gitu. Jadi mana lagi kayak apa? Mungkin Meta gitu kan, Metaverse dan segala macam. Saya yakin saya belum pernah nyoba gitu kan, tapi biasanya semakin sophisticated penggunaan sophisticated teknologinya, biasanya penggunaan datanya akan semakin banyak gitu. Jadi saya masih yakin sih ke depannya gitu bahwa penggunaan data di telco itu masih akan jauh meningkat dibandingkan dengan sekarang gitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa perhatikan nih perkembangan teknologi mungkin seperti Metaverse gitu, atau mungkin penggunaan mungkin banyak hal lain yang sebetulnya juga kurang begitu paham ya gitu kan, karena teknologi terus berkembang. Jadi yang bisa saya proyeksikan bahwa ya tadi penggunaan data users akan selalu berkembang ke depannya semakin besar seiring dengan tingginya atau sophisticatednya teknologi tersebut begitu. Lalu buat IDX energi tadi lawannya kan, kalau tadi naik 4%, kalau ini IDX energi itu minus 4% itu kan sebetulnya buat saya pribadi gitu, IDX energi itu mungkin cuma profit taking aja ya gitu kan. Kenapa profit taking? Karena mungkin kalau kita ngelihat kemarin seminggu dia minus 4% kan, tapi kalau misalkan kita ngelihat per 1 Januari gitu kan sampai titik tertingginya kemarin dia tuh kurang lebih hampir 60% gitu loh. Siapa lagi coba yang kenaikannya setinggi itu kan gitu. Jadi
mungkin bisa dibilang IDX Energi itu salah satu penopang IHSG kemarin-kemarin itu karena kenaikan yang cukup signifikan. Jadi sangat wajar sekali gitu kalau misalkan mereka investor tuh melakukan aksi profit taking gitu. Mungkin pindah aja gitu karena merasa oh ini udah terlalu tinggi nih si IDX energinya gitu. Jadi investor akan melakukan aksi jual dan mungkin dipindahkan ke sektor lain seperti contohnya mungkin ke finance gitu yang kemarin naik atau mungkin IDX infrastruktur yang memang didukung oleh kenaikan harga kenaikan dari kinerja perusahaan-perusahaannya. Jadi kemungkinan besar seperti itu sih. Lalu apakah IDX energi ini masih bisa naik? Menurut saya pribadi gitu kan selama kondisi krisis energi gitu kan selama super cycle ini masih jauh dari kata masih jauh dari kata selesai gitu kan harga batu bara ini di harga 350-an, harga minyak masih di harga 100 gitu kan. Dan tentunya itu akan berdampak terhadap average selling price dari emiten-emitennya gitu kan, harganya naik, terus ada kemungkinan besar juga nilai jual mereka juga naik kan gitu kan, price kali quantity, kalau price-nya naik, kuantitinya sama pun, maka dia mendapatkan revenue yang bisa dibilang juga lebih tinggi gitu. Jadinya buat saya pribadi ini IDX energi itu mungkin masih jauh gitu kan, mungkin salah satu yang seksi karena itu adalah keunggulan Indonesia, mau dipajakin segimanapun gitu kan, mau di pembatasi segimanapun, buat saya pribadi mereka masih bisa memberikan keuntungan bagi perusahaannya, keuntungan bagi investornya juga bagi negara gitu loh. Jadinya seperti itu Kang dari IDX energi dan juga IDX infra. Oke, baru saya mau minta tanggapannya mengenai IDX energi, ternyata sudah disikat. Cuman betul juga sih ya, mengenai IDX energi ya kita masih krisis gitu ya di Eropa dan di bagian barat sana masih mengalami musim dingin gitu kan ya, sehingga butuh banget sumber-sumber energi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sana gitu ya. Terus ditambah betul. apa namanya yang terjadi sekarang gitu ya, Ukraina dan perang Ukraina gitu itu masih berlangsung, sehingga barang-barang tersebut memang masih diperlukan gitu ya Mas Abraham ya. Oke, baik, siap. Oke, mungkin kita mulai bacakan ya Mas ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Kebetulan sudah ada beberapa yang masuk. Sebentar. Ada yang nanyain Bang, kebetulan gitu kan ya. Tadi kan sempat membahas juga ya mengenai potensi-potensi mengenai di perbankan nih gitu ya Mas. Apa sempat mention seperti itu juga. Nah, untuk sektor perbankan terutama BBCA dan BBRI itu bagaimana nih Mas ke depannya nih? Bagaimana ke depannya? Wah itu ibaratkan kalau kita disuruh ngelihat mobil Mercy itu kayak gimana, Porsche itu seperti apa, Lamborghini itu seperti apa, emang bagus dari sananya gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngeliat apakah BCA, BRI itu bagus gitu kan, ya ibaratnya kita nanya Porsche itu bagus nggak sih gitu kan, atau mungkin Rolls Royce itu bagus nggak gitu, karena emang mereka itu perusahaan yang bisa dibilang perusahaan growth gitu, perusahaan yang emang sangat bagus gitu. Kalau pertama mungkin kita ngelihat dari mana dulu ya, BRI kali ya. Nah, BRI ini kan pertama setelah dia mengambil kemarin Pegadaian dan juga PNM, itu inline sekali sih menurut saya gitu. Mereka mempunyai satu market yang sangat jelas gitu. Marketnya adalah market UMKM dan juga kelas menengah ke bawah gitu kan. Jadi mereka mainnya dari kuantitas gitu kan. Jadi ada Pegadaian gitu kan, Pegadaian dengan ya mereka bikin dari sisi bisnis model dan risikonya mereka bisa dibilang ya susah lah buat rugi gitu. Juga dari PNM itu mungkin inline aja gitu, duit sumber dananya dari BRI, marketnya dari PNM, begitu juga dengan UMKM gitu kan. Jadi marketnya BRI itu kemungkinan besar sebagian besar adalah UMKM gitu. Jadi mengingat gitu kan bahwa UMKM itu merupakan bisa dibilang poros ekonomi Indonesia gitu kan, karena hampir mungkin saya bisa bilang mungkin sekitar 50% gitu kan lebih banyak UMKM dibandingkan dengan bisnis besar gitu. Saya kurang paham, saya belum punya data exact berapa sih UMKM-nya sebesar berapa, tapi ya melihat gitu bahwa ada pertumbuhan. Saya ngeliat ini kan kemarin ada data ekspor dan impor gitu kan. Saya ngeliat kemarin
data impor kita itu lebih banyak barang produksi gitu kan, bukan barang konsumsi gitu. Jadi bisa kita lihat nih, bisa diperhatikan bahwa mungkin bulan ini gitu, ke bulan ini tuh udah ada permintaan demand lebih gitu loh. Jadi bisa dibilang bahwa UMKM dan juga UMKM dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini mereka sudah mulai melakukan jumlah produksi, ada peningkatan. Lalu harapannya sih dengan peningkatan tersebut gitu kan, UMKM ini biasanya nih UMKM ini growth-nya kan cepet banget ya, eksponensial dari 1 jadi 2 jadi 4. Maksudnya itu gimana gitu kan ya, orang mungkin awal mulai 10 juta gitu kan pinjam ke Bank BRI gitu, terus bisnisnya sukses jadi 15 juta, dari 10 juta ke 15 juta kan 5 juta itu 50% kan, eksponensial, pergerakannya besar sekali. 5 juta bisa jadi 25 juta gitu. Jadi kedepannya seiring dengan pertumbuhan UMKM yang growth-nya super kayak mungkin pakai NOS gitu kan. Jadi BRI itu juga mendapatkan pertumbuhan kredit growth ya gitu. Jadi terlebih lagi gitu kan, kalau misalnya ditelisik lebih dalam lagi, bahwa UMKM itu ternyata bukan sebagai salah satu NPL dari BRI gitu loh. Jadinya BRI ini bisa dibilang spektakuler lah gitu. Seiring dengan nanti UMKM yang tinggi, BRI juga pasti bakal ikut growth gitu. Jadi super seksi ini BRI ini. Terus kalau BCA gitu kan, BCA ini menariknya adalah marketnya itu adalah mungkin bisa dibilang perkotaan gitu kan. Banyak sekali nih apa namanya ya, perusahaan-perusahaan gitu, dia kalau misalkan payroll-nya pakai BCA gitu. Terus juga mereka bisa dibilang salah satu pionir ya, mungkin bisa dibilang salah satu pionir teknologi gitu. Kenapa? Karena mereka itu mulai mengurangi nih penggunaan human apa ya kasar ya, administrasi menggunakan human gitu. Contohnya kayak mereka menggunakan buat masukin uang aja bisa pakai ATM gitu kan, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ATM-nya terbatas gitu. Jadi terkait dengan BCA ini, mungkin teman-teman pernah dengar kan kalau bahwa dalam banking ini ada dua penghasilan dana gitu. Maksudnya 2 stream revenue. Yang pertama dia dari interest income, selisih dari utang dan juga pinjaman gitu kan. Teman-teman taruh duit di bank, duit banknya itu dipinjemin ke yang membutuhkan, lalu yang membutuhkan itu kan bayar dan teman-teman dapat hasilnya gitu kan. Dan yang kedua adalah ini mungkin yang perlu ditingkatkan, dan BCA ini menurut saya pribadi dia meningkatkan streamline yang kedua yang namanya fee based income gitu. Mungkin teman-teman transfer, teman-teman bayar, teman-teman pakai kartu kredit, terus ada fee-nya, itu tuh semuanya masuk ke fee based income. Dan teman-teman saya yakin lah gitu kan, seberapa banyak transaksi yang menggunakan bank BCA, seberapa banyak penggunaan pembayaran menggunakan bank BCA gitu. Jadi ya streamline BCA yang kedua ini terkait dengan teknologi yang mereka gunakan itu bisa dibilang kemungkinan besar akan ada boost gitu. Mereka bakal ada naik ke depannya gitulah. Terkait bagaimana pergerakan harga dari BCA ini dan BRI, kalau misalkan teman-teman belum punya barangnya, ini udah cukup tinggi ya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman emang time horizonnya lebih ke menengah dan jangka panjang gitu kan, ya masuk di harga berapapun buat saya pribadi tidak masalah gitu. Kenapa? Karena emang mereka itu terus bertumbuh perusahaannya. Tapi kalau emang teman-teman pengen trading gitu ya, mungkin bisa tunggu harganya lebih turun lagi gitu kan, menggunakan analisa teknikal gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana prospek BCA dan BRI, masih sangat prospek gitu ke depannya. Oke, baik. Mas Abraham, tadi kalau misalkan dianalogikan melihat saham BRI dan BBCA itu sama seperti ngelihat Lamborghini dan Mercedes-Benz, kalau saya tambahin McLaren dan Maserati nih, BMRI dan BBNI-nya gimana nih, Mas? Nah, BBNI dan juga Bank Mandiri dan juga BTN, iya bener ya, tiganya itu ya mungkin kita ngelihat apa ya, mungkin kita ngelihat ya emang mobil bagus juga sih gitu kan, karena banking itu emang pada dasarnya emang masih seksi ke depannya gitu, masih banyak, bahkan mungkin kita bisa ngelihat itu penetrasi market banking di Indonesia juga kan belum 100% gitu kan. Kalau kita jelajah ke pedalaman pun masih banyak orang-orang yang nggak punya bank gitu. Jadi terkait dengan hal tersebut gitu kan, BNI itu punya marketnya sendiri. Kayak Bank Mandiri itu mereka setahu saya sih marketnya itu lebih ke korporasi gitu. BTN itu KPR rumah, terus yang si BN itu dia lebih lebih ya kemana-mana lah gitu. Dan ketiga bank tersebut juga masih bagus sih Pak, menurut saya. Bukan masih bagus, memang
memang bagus gitu loh. Jadi Hmm. bukan karena tadi kita lihat BRI BCA itu kenapa kita sebut karena emang mereka market cap-nya terbesar gitu loh. Dan kalau misalkan kita ngeliat BRI, BTN, Bank Mandiri, ya market cap-nya kan emang nggak sebesar mereka. Tapi kalau misalkan kita telah lebih dalam, ya prospeknya masih sangat bagus gitu loh. Jadi terkait Bank Mandiri gitu kan, karena mungkin bisa dibilang bahwa perusahaan-perusahaan besar lebih banyak ya ke sana gitu ya, maksudnya korporasi itu lebih banyak ke BRI Bank Mandiri gitu sebagai target marketnya. Ya kita tinggal melihat saja bagaimana sih growth kita, ekonomi kita secara keseluruhan gitu kan. Seiring dengan growth itu biasanya juga ada komponen-komponen kayak perusahaan-perusahaan di dalamnya itu juga pasti growth gitu kan. Jadinya seiring dengan growth gitu, pertumbuhan kredit perusahaan melakukan ekspansi itu juga pasti membutuhkan duit gitu kan. Pilihan perusahaan punya duit itu cuma dua nih, minta ke pemegang saham atau pinjam ke bank gitu. Tinggal hitung mana yang lebih murah gitu kan. Biasanya sih orang-orang itu lebih senang pinjam ke bank. Kenapa? Karena emang bisa dibilang lebih bukan lebih pasti ya, fund-nya itu lebih besar gitu. Yang kedua biasanya itu tidak ada biaya-biaya lain gitu. Jadi biasanya seringkali kalau misalkan kita lihat trade issue ada orang yang nggak mau nebus gitu kan. Nah kalau tinggal ke bank itu tinggal dilihat nih ke depannya kira-kira apakah perusahaannya masih prospektus, masih prospek, masih bisa menghasilkan keuntungan. Nah itu biasanya bank itu akan menilai gitu kan. Jadi pilihannya seperti itu, perusahaan mau growth, ada kemungkinan dia mau ekspansi, bisa pinjam ke bank. Nah pinjam ke bank itu juga meningkatkan pendapatan dari bunga mereka. Lalu buat BTN itu seperti kata-kata kayak orang Indonesia gitu kan, siapa sih gitu, sorry itu saya gitu kan, kalau misalkan kita rakyat jelata gitu yang nggak dikasih golden spoon dari orang tuanya gitu, nggak dikasih warisan, kita nggak mungkin kan lah ya beli rumah sendiri gitu, tiba-tiba nih saya beli rumah cash ya, biasa kan kredit kan gitu kan. Dan kalau misalkan kita ingat kredit ya biasanya ingat BTN gitu kan. Jadi sepanjang ada permintaan terhadap rumah, di mana kalau melihat bahwa demografis Indonesia gitu kan, kalau belum punya rumah tuh rasanya gimana gitu kan, kayak aduh utang aja deh beli rumah. Nah itu tuh BTN tuh masih bilang aman gitu. Terus yang kedua, kalau buat BNI itu kan ya kita melihat secara keseluruhan aja deh, kayak kalau misalkan BNI itu dilihat dari segmented market itu, dia tuh lebih bisa dibilang lebih kemana-mana ya gitu kan. Jadi mereka BNI itu mengikuti secara keseluruhan mengikuti kondisi ekonomi di Indonesia gitu kan. Kondisi ekonomi meningkat, ya kemungkinan besar BNI juga akan meningkat gitu. Jadi harapannya sih ke depannya ya ekonomi meningkat dan juga berdampak terhadap si banking ini, bukan hanya BRI dan BCA tapi juga 3 perusahaan di bawahnya gitu loh. Begitu Kang. Oke, baik. Untuk perbankan lokalnya nih Mas, nih, seperti BJBR, BJTM, gitu, itu bagaimana nih Mas? Oke, buat sebetulnya yang saya suka dari banking lokal itu ya kayak bank-bank daerah ini, mereka itu dividennya oke banget ya gitu. Setiap tahun mereka pasti bagi dividen gitu. Terus pergerakan harganya bisa dibilang dia stabil gitu loh, nggak naik tinggi, nggak turun tinggi gitu. Jadi bisa dibilang dia punya beta yang cukup rendah ya terhadap pergerakan indeks itu. Jadinya buat teman-teman gitu kalau misalkan pilih saham-saham dividen itu bisa dijadikan pilihan tuh BJTM, Bank BJBR, Bank BJB itu tuh merupakan salah satu pilihan itu buat teman-teman yang pingin saham yang growth dan juga saham yang bagi dividen gitu. Kenapa? Karena BJTM dan BJBR itu mereka berdua itu mengalami bisa dibilang tren bottom line-nya itu terus meningkat gitu loh, dan mereka juga bagi dividen ya kan. Maksudnya kalau buat kita bagi dividen tentunya emang buat saham yang defensif itu teman-teman bisa dijadikan pilihan tuh kedua saham tersebut gitu, BJBR dan juga BJTM. Oke. Mas seputar Pak Mas ini ya. Dari tadi ada yang minta tolong di review nih mengenai BBYB nih Mas. Bang Neo Commerce ya kalau nggak salah ya namanya ya. Betul, itu bagaimana? Gimana ya BBYB ya, sebetulnya kemarin itu kan pergerakan harga saham itu kasarnya ada 3 nih yang bikin naik itu. Yang pertama ada 2 sih, ada 2. Yang pertama emang dia itu IPS-nya naik tinggi nih, terus yang kedua ada story di belakangnya, itu entah itu right issue
atau mungkin ada aksi korporasi dia mau diakuisisi, dan BBYB ini merupakan yang tipe yang kedua gitu kan. Jadi terkait dengan dulu ada aturan OJK yang bilang bahwa harus punya sekian dana sekian untuk menjadi bank digital gitu kan. Maka yang dilakukan oleh BBYB adalah ya dia melakukan red issue supaya cukup sesuai dengan peraturan OJK. Dan biasanya kalau ada red issue, pergerakan harganya volatile gitu, entah naik, entah turun gitu kan. Dan sekarang ini BBYB itu udah nggak ada story aja gitu di belakangnya gitu. Jadi ya tinggal kita berharap aja sih gitu. Kalau misalkan ditanya bagaimana prospek ke depannya, masih ada prospek ke depannya gitu kan. Tapi apakah bank digital ini bakal super seksi gitu kan? Ini menurut saya pribadi gitu kan. Saya mungkin buat teman-teman kurang setuju dengan saya ya nggak masalah, ini cuma pendapat saya pribadi gitu kan. Mungkin bukan hanya BBYB gitu kan, tapi kita bandingkan dengan bank konvensional secara keseluruhan gitu kan. Kita mungkin bahas banking kali ya gitu kan. Jadi seperti ini deh. Pertama gitu kan, kita pertama kali ngelihat yang namanya business banking itu adalah pertama dia mengumpulkan dana dari masyarakat lalu disalurkan kepada pihak yang membutuhkan duit gitu kan. Lalu pihak yang membutuhkan duit itu dia bayar bunganya, dan bunganya itu dibalikin ke teman-teman yang minjemin duit gitu kan, maksudnya yang nyimpan di bank. Nah, kasarnya gitu kan, kalau yang saya ngelihat itu BBYB itu sempat kalau nggak salah dia nyimpan bunga deposito itu 7% gitu, 7%. Terus juga bank digital keseluruhan biasanya bunga depositonya tinggi-tinggi gitu, dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya 2% atau 3%. Nah, ini kan kasar kita bisa melihat ya teman-teman ya gitu, bahwa dari sisi dana pihak ketiga gitu kan, kemungkinan besar bank digital ini kesulitan buat dapat orang-orang yang mau nabung ke mereka gitu loh. Kenapa? Ya saya kira teman-teman punya duit 10 miliar gitu kan, tutup mata teman-teman mungkin ya kemungkinan besar gak bakal nyimpen di BBYB atau mungkin di Bank Jago, tapi mungkin di mana? Di BRI, di Mandiri, di BCA. Yakin kan gitu kan, tutup. Ya mungkin ini keyakinan saya pribadi gitu. Dan yang kedua gitu kan, terkait selanjutan dari itu, karena mereka kesulitan buat mendapatkan dana pihak ketiga, kemungkinan besar gitu mereka itu bakal kesulitan buat menyalurkan dana-dana tersebut gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngelihat bank konvensional itu, mereka itu yang gede-gedenya biasanya di korporasi gitu loh. Sekali brok pinjemin mungkin 10 juta US dollar, sekali pinjemin 20 juta US dollar gitu kan. Dan juga termnya lebih panjang dibandingkan dengan biasanya. Tapi kalau misalkan buat bank digital gitu kan, saya yakin gitu ya, bukan saya yakin, ya kemungkinan besar gitu kan, mereka itu minjeminnya itu ke retail kita juga gitu loh, ke seorang retail dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan bank besar yang ke korporasi. Oleh karena itu gitu kan, yang pertama kalau misalkan dipikir head on secara keseluruhan antara bank digital dengan bank konvensional gitu. Bank konvensional itu kuat banget buat yang namanya tadi revenue yang pertama gitu kan, net based income gitu. Jadi dari sisi net based itu si bank konvensional itu bakal jauh lebih besar, jauh lebih unggul dibandingkan bank konvensional. Lalu yang kedua gitu, ada satu lagi stream revenue yang kedua adalah fee based income gitu. Nah, menurut saya pribadi gitu kan, bank digital itu dia lebih ngambil yang ini nih, yang fee based income gitu. Karena kenapa? Karena bisa dilihat mau bayar, mau top up itu jauh lebih gampang dengan menggunakan bank digital gitu kan, sampai pada akhirnya nanti bahwa ada invest teknologi di bank besar, kalau mereka ikutan main di fee based income gitu kan, ya semakin berat nih bank-bank kecil ini buat melawan kedikdayaan too big to fail itu loh dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Lalu sebetulnya yang cukup bisa dibilang keunggulan dari bank kecil ini adalah bank digital ini adalah mereka itu jarang sekali kantor fisiknya gitu kan. Jadi mereka bisa menekan tuh yang namanya sewa tempat, orang-orang, biaya karyawan itu bisa ditekan gitu. Tapi kan ya emang itu kan kalau dilihat secara keseluruhan itu emang nggak seberapa gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gitu kan, kira-kira kapan sih bank BBYB atau saham-saham bank yang tadi bank digital itu bisa naik lagi? Itu terjadi kalau misalkan emang mereka itu bisa bersaing dengan bank besar gitu loh. Kalau misalkan teman-teman yakin bahwa bank digital bisa bersaing dengan bank besar, ya diet gitu, silahkan buat berinvestasi di saham-saham bank digital gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman gak yakin gitu kan, kayaknya susah deh buat bersaing dengan bank besar gitu kan,
ya ya mungkin bisa pindah gitu loh. Ini bukan itu. Ini opini saya pribadi balik lagi ya gitu. Jadinya teman-teman silahkan buat setuju buat tidak gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya sih kurang suka ya buat investasi di perusahaan bank digital. Kecuali kalau emang buat trading aja ya, trading kan nggak masalah ya gitu kan. Paling nyimpan paling lama juga setahun gitu kan. Setahun itu kalau buat investasi itu bisa dibilang jangka pendek gitu. Jadi emang hanya ngelihat chart aja gitu kan. Jadi buat saya pribadi buat jangka panjang saat ini bank digital tuh masih belum seksi gitu loh. Seperti itu Kang. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong soal cukai naik, BBM naik. Nah, ini bagaimana nih Mas untuk perusahaan-perusahaan rokok nih Mas? Potensinya nih Mas. Betul betul. Perusahaan ini mungkin rokok itu kan teman-teman yang rokok mungkin sadar sekali gitu kan ya gitu kan bahwa rokok itu adalah sebuah barang yang inelastis. Inelastis itu apa sih maksudnya? Ya kita nggak bisa berhenti gitu kecuali emang udah stop ngerokok gitu kan. Selama masih bisa cuma setengah-setengah, teman-teman habis makan pasti ngerokok, nongkrong pasti ngerokok, habis buka gitu kan, habis makan pasti ngerokok gitu. Jadi emang yang namanya permintaan terhadap rokok itu tuh pasti ada gitu loh. Tapi apakah akan bertambah gitu kan? Apakah akan turun? Itu yang perlu kita gali lebih dalam kan gitu. Jadi kalau saya sih di tim yang permintaan rokok itu bakal selalu ada sepanjang rokok itu ada gitu loh. Apakah dia naik atau turun itu tergantung dari faktor-faktor eksternalnya. Yang pertama adalah pesaing rokok nih gitu kan. Rokok kan banyak nih, setahu saya bukan hanya rokok konvensional yang sigaret gitu kan. Ada juga mungkin vape gitu kan. Ada juga rokok elektrik gitu kan. Dan kalau saya ngelihat gitu kan, kalau saya nongkrong bareng teman-teman itu udah beragam nih. Kalau mungkin 5 tahun ke belakang itu rokok, sigaret gitu. Sekarang ada sigaret, terus ada vape, udah ada rokok elektrik, terus ada sigaret, terus ya udah makin bermacam-macam gitu kan. Yang itu menandakan bahwa ada ada produk lain yang menggerus market share mereka gitu kan. Terlebih lagi dari kenaikan harga cukai ini gitu kan. Ini pengalaman saya lagi pribadi ya gitu kan. Saya ngerokok gitu, misalkan saya ngerokok terus harganya semakin mahal yang awalnya 20.000 jadi 30.000, mikirlah saya kan gitu kan, lah kemahalan nih 30.000, apa yang dilakukan? Berhenti ngerokok? Nggak mungkin gitu kan, kecil kemungkinan buat berhenti ngerokok gitu. Jadi yang dilakukan adalah cari lagi aja deh rokok yang mungkin dibilang yang harganya masih 20.000-an gitu loh. Jadi seperti yang kita lihat ya, ini seperti kita ngelihat pandemi kemarin emang hit shot buat seluruh industri, tapi ada satu sektor maksudnya satu jenis di rokok yang dia meningkat ternyata keuntungannya. Itu adalah rokok-rokok kelas menengah gitu. Itu diakomodir oleh, mungkin pernah dengar namanya Wismilak, WIM gitu kan. Dia itu emang dari sisi market itu emang market yang menengah. Kalau nggak salah rokoknya dari 15 sampai 20.000. Sementara kalau Sampurna itu kan rokoknya di harga 25 sampai 30.000 gitu kan. Yang terjadi adalah orang-orang yang rokok Sampurna, yang rokok gudang garam, merek-merek di bawah itu, mereka tuh switching nih. Saya kayaknya nggak udah kemahalan lah, saya switching aja ke rokok-rokok yang murah gitu kan. Dan benar itu rokok-rokok murah itu kita ngeliatlah kinerja WIM itu gerakannya naik gitu kan, berarti bisa dibilang ada market share yang mereka ambil. Market share yang mana sih? Nah itu perusahaan-perusahaan seperti HMSP dan juga gudang garam gitu. Jadinya ke depannya gitu kan, mungkin teman-teman bisa memperhatikan nih gitu, kira-kira ada merek kelas menengah tuh apa lagi gitu loh teman-teman gitu. Jadi terkait dengan HMSP yang mungkin udah stagnan, mereka kayaknya udah susah buat bertumbuh lagi gitu kan, karena 100% dari 100% dari keuntungan mereka itu dibagi buat dividen, yang berarti mereka nggak punya duit tahun depannya, maksudnya nggak punya alokasi dana buat bertumbuh, entah menggunakan produk baru atau mungkin tambahan biaya marketing dan sebagainya. Mereka itu sedikit lebih tight dibandingkan dengan mungkin si WIM ini kalau nggak salah mereka itu tidak membagikan 100% dividennya ke investor, tapi masih ada yang di-keep buat ke depannya. Dan strategi itu berhasil gitu. Tahun 2021 kemarin mereka naik gitu, dan juga mungkin tahun 2022 ini juga mungkin udah ada shifting behavior gitu loh, daripada rokok mahal-mahal cari aja lah yang rokok lebih murah, yang penting tembakau gitu. Lalu kita juga perhatikan beberapa banyak produk turunan rokok atau pengganti substitusi rokok. Ada vape, ada mungkin elektronik, mungkin nanti saya pernah dengar ada nikotin yang ditempel gitu kan, bakal
kalau misalkan itu kembali populer gitu kan, yang berarti market share mereka itu kembali tergerus gitu loh. Jadi teman-teman bisa perhatikan baik-baik gitu kan, kondisinya seperti apa gitu. Entah cukai yang tambah mahal itu juga berakibat buruk, terus juga mungkin kondisi orang-orang yang mau gaya hidup lebih sehat itu juga memberikan dampak buruk. Lalu juga tadi gitu kan, kayak rokok udah kemahalan deh, pindah aja ke rokok yang lebih murah gitu. Jadinya teman-teman bisa memperhatikan beberapa faktor ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada HM Sampurna bisa bikin gitu kan, atau Gudang Garam bisa bikin produk yang bisa dibilang rokok sehat, ngerokok tambah menyehatkan, nah mungkin itu bisa super bullish lagi gitu loh. Tapi kan buat sampai ke sana itu waktunya nggak sedikit ya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memperhatikan hal tersebut ya sebagai pemilihan. Tapi kalau misalkan mau dua saham rokok yang tadi HMSP sama GGRM itu, mereka itu bisa dibilang saham dividen ya. Enak tuh, tiap tahun pasti bagi dividen gitu kan. Tinggal teman-teman beli semurah-murahnya aja gitu, kumpulin di harga semurah-murahnya. Jadi ya mau ke 10 tahun, 20 tahun ke depan teman-teman pasti dapat dividen gitu. Jadi meskipun harganya turun, teman-teman yang suka emang pengincar dividen hunter bisa tuh menjadikan HMSP dan GGRM sebagai saham-saham pilihan. Seperti itu kan. Oke, baik. Jadi sebenarnya masih ada ini ya, masih ada peluang ya buat ini ya. Cuma saya mau mengingatkan sekali lagi, Mas Abraham, mungkin tadi apa yang kita sudah bahas gitu, itu semuanya dikembalikan lagi kepada teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai ditelan bulat-bulat. Walaupun misalkan memang Mas Abraham ini adalah andalan kita ya gitu ya. Cuman istilahnya balik lagi ya, segala keputusan ada berada di tangan teman-teman gitu ya. Silakan analisis ulang gitu ya, apakah benar gitu ya. Mungkin bisa ada pakai analisis lain gitu kan ya. Secara tadi mungkin kita lihat gitu ya, Mas Abraham mungkin hanya membacakan dari sisi fundamentalnya. Kita bisa lihat dari sisi teknikalnya seperti apa dan macam-macam gitu ya. Jadi sekali lagi ya, segala keputusan itu berada di tangan teman-teman semua gitu ya. Jadi jangan ambil bulat-bulat gitu ya Mas Abraham ya. Betul Kang, betul. Oke, terakhir Mas nih, ini kayaknya pertanyaan pamungkas dari teman-teman dan perwakilan dari itu ya. Nih, Mas Abraham, mengenai kebetulan kan ini kan Ramadan. Tadi juga saya sempat singgung bahwa toko-toko sudah mulai penuh gitu kan ya. Nah, untuk saham-saham yang menjual barang-barang gitu ya, kebutuhan lebaran gitu ya, seperti baju baru gitu dan lain-lain gitu ya, itu bagaimana nih Mas? Betul. Sebetulnya yang namanya saham-saham ini balik lagi kan, kita udah 2 tahun ke belakang nih kan, nggak ada tuh yang namanya mudik-mudik, nggak ada tuh yang namanya belanja-belanja. Maksudnya segala kebiasaan yang kita lakukan turun-temurun itu berhenti selama 2 tahun. Nah, yang terjadi adalah setelah ditutup 2 tahun biasanya terjadi nih namanya euforia gitu kan. Ayo mudik, ayo kita belanja, ayo kita segala macam gitu kan. Jadi menurut saya pribadi gitu kan, kita bisa lihat nih balik bahwa setelah kita 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, diem di rumah gitu kan, pasti ada keinginan buat entah kita jalan-jalan, entah kita belanja, entah kita melakukan ya apapun itulah gitu ya, yang tidak bisa kita lakukan 2 tahun ini. Dan tentunya itu akan berdampak terhadap ada kita spending. Nah, spending ini itu ya entah kita spending buat tol sepanjang kita jalan pergi-pergi, kita spending buat kendaraan umum, kita spending buat bensin, kita spending buat olahraga, buat berwisata. Itu kan tentunya ada kita keluar sejumlah uang, dan terlebih juga kita di backup nih sama yang namanya THR gitu kan. Biasanya kalau misalkan kondisinya seperti itu, putaran uangnya kencang banget tuh gitu kan. Putaran uang kencang banget dari sekitar hari, ya mungkin hanya sekitar, mungkin kita cuma keluar sebulan sebesar gaji gitu, mungkin pas masa 2 minggu berikutnya kita bisa keluar tambah 1 bulan gaji lagi gitu kan, karena kita bisa spending. Nah, dampaknya itu adalah beberapa emiten-emiten yang emang secara siklikal gitu, secara siklus itu dia diuntungkan waktu lebaran. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan retail gitu kan, kita dapat THR, kita beli baju buat saudara-saudara kita lebaran, kita pakai tol, spending tol buat mudik gitu kan, kita pakai duit kita buat belanja. Jadi sepanjang masa lebaran ini beberapa saham yang memang diuntungkan tuh contohnya adalah kayak Jasa Marga. Dia adalah bisa dibilang penyedia jasa tol gitu kan. Kita lihat deh ntar ke depannya bagaimana gitu kan. Apakah yang saya dengar sih kayaknya emang cukup
cukup antusiasmenya, animo masyarakat itu cukup besar ya gitu, sampai pemerintah bilang kalau bisa ambil cuti aja deh gitu kan, cuti lebih dulu biar mudiknya duluan nggak macet. Itu menandakan bahwa pemerintah itu mengantisipasi suatu hal yang emang bakal membludak gitu kan. Seiring dengan membludaknya penggunaan jalan tol, tentunya itu juga berdampak terhadap revenue perusahaan, contohnya kayak Jasa Marga gitu kan, atau mungkin ada CMNP gitu kan, pengguna CMNP. Jadi teman-teman bisa memperhatikan hal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan pingin beli apa ya, pingin berinvestasi, maksudnya ini kan investasi jangka pendek ya, memanfaatkan momentum dari Lebaran ini, kira-kira si saham-saham ini tuh diuntungkan gitu loh, karena tadi adanya peningkatan apa sih namanya, peningkatan orang yang lewat tol. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang emang menyediakan barang-barang, baju-baju gitu, kayak Mapi Indah Perkasa, terus kayak Mayan Lestari Sentosa gitu kan, atau mungkin Matahari Putra Bima FPPF, itu kan merupakan emiten-emiten yang secara langsung gitu mendapatkan efek dari masa-masa ini, masa-masa Lebaran dan juga masa Idul Fitri dan mudik ini gitu. Jadinya ada kemungkinan besar, ada kemungkinan bahwa berarti kan bulan apa sih, bulan April ya, kuartal kedua 2022 ini mereka ada peningkatan yang cukup signifikan gitu. Kenapa? Ya karena setelah kemarin nih, apalagi contoh-contohnya perusahaan-perusahaan kayak Ramayana, kayak Matahari, kayak Mapi itu kan, mereka tuh biasanya bikinnya di mall-mall gitu kan. Mall-mall itu kemarin dia kena pembatasan gitu, jadi ada potensi gitu orang-orang buat ya, karena baseline-nya tahun kemarin rendah gitu kan, jadi sekarang pun kalau misalkan ternyata yang namanya Lebaran ini berdampak cukup signifikan, tentunya dibandingkan dengan tahun kemarin gitu, mungkin kuartal kedua ini bakal ada jumlah kenaikan laba bersih yang cukup signifikan gitu ke depannya. Jadi biasanya sih investor-investor tuh, yang investor gede-gede itu udah mulai ngitung nih, kira-kira dampaknya berapa ya, penjualannya bagaimana ya gitu, udah mulai dihitung, dan mereka udah mulai memproyeksikan keuntungannya ke kuartal kedua ini gitu. Jadinya biasanya sih mereka naiknya duluan harga sahamnya gitu. Kenapa? Karena emang yang namanya saham itu kan adalah leading indikator gitu kan. Kita nggak jarang banget nih ngelihat laporan keuangannya keluar duluan baru harganya naik. Biasanya sebelum ke laporan keuangan itu udah ada harga naik-naik gitu. Kenapa? Karena emang si investor-investor besar itu kan, investor yang menggerakkan harga itu, mereka udah melakukan riset terlebih dahulu gitu. Jadi buat teman-teman gitu yang pingin berinvestasi, memanfaatkan momentum Lebaran ini, bisa dilihat nih kalau misalkan cocoknya ke saham-saham retail gitu kan. Teman-teman bisa ngelihat nanti kira-kira gitu, teman-teman perhatiin retail itu penjualannya bagaimana gitu. Apakah mallnya ramai banget gitu kan. Mallnya ramai banget berarti itu ada potensi bahwa orang banyak yang beli gitu kan. Terus kalau misalkan mau ke saham-saham tol, lihat aja jumlah orang yang mudik di tol itu, kalau nggak salah setiap hari itu ada gitu di laporan mudik, jumlah tol masuk ke tol ini berapa. Teman-teman bisa hitungin aja, dikali harga rata-ratanya berapa. Terus teman-teman bisa ngeliat nih tahun kemarin kira-kira jumlah bebannya perusahaannya apa, ntar bakal keluarkan angka tuh gitu kan setelah menggunakan laporan proyeksi tersebut. Nah, teman-teman bisa menjadikan itu sebagai kira-kira ini saham ini 2022 kuartal 2 itu bagaimana sih dampaknya, maksudnya akibat dari mudik tersebut, bagaimana dampaknya sebenarnya, apakah tambah bagus, apakah tambah jelek gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya gitu, nggak usah dilihat aja, kelihatan dari animo masyarakat kayaknya tambah bagus deh perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Q2 ini bakal ada sedikit, mungkin ada lonjakan keuntungan buat perusahaan-perusahaan tersebut gitu.